Apakah asam borat bisa digunakan untuk kaki? Bisa. Apakah asam borat bisa digunakan untuk desinfeksi kandang? Bisa juga, Laskar Ngarit. Lalu yang terakhir, apakah alkohol boleh digunakan untuk membersihkan luka di kaki? Laskar Ngarit, hari Kamis 23 Juni 2022 pukul 2 sampai 4 sore, saya Dr. Iwan Risa bersama Profesor Ali dari Fakultas Peternakan UGM bersama Dr. Arlina bersama Mas Raka SPT, ya, kita akan duduk bersama membahas tentang peran nutrisi dalam mengatasi PMK menjelang Idul Adha. Siap? Ikuti bumper berikut ini. Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait penggunaan alkohol, formalin, asam sitrat, asam borat, cairan infus untuk penanganan sapi PMK, baik itu di mulut dan lidah maupun di teracak kaki. Dan banyak juga pertanyaan yang masuk tentang apakah sapi ini bisa menularkan ketika sembuh, terus apa yang harus kita lakukan ketika sapi kita sudah sembuh terhadap kandang, berapa lama kita harus tetap melakukan desinfeksi pada kandang kita. Siap? Laskar Ngarit, yang pertama akan saya bahas tentang cara membuat larutan dulu, karena di sini banyak yang bingung. Laskar Ngarit, pertama, cairan formalin merupakan cairan yang paling sering digunakan untuk pengobatan busuk pada kaki. Meskipun dalam penggunaan di PMK ini perdebatan. Ada yang menganjurkan, ada yang tidak menganjurkan, ada yang menganjurkan dengan syarat konsentrasinya maksimal 2%, Laskar Ngarit. Oke, saya akan membahas satu persatu. Formalin merupakan, kalau kita browsing, formalin merupakan cairan kimia yang paling sering digunakan untuk terapi busuk kuku, Laskar Ngarit. Lalu banyak yang tanya, Dok, bagaimanakah cara saya membuat larutan formalin 4%, 2%, dan 1%? Akan saya jawab, Laskar Ngarit. Formalin yang kita temukan itu ada beberapa konsentrasi kepekatan. Ada yang 100%, ada yang 37%, dan ada yang 25%, Laskar Ngarit. Oke, saya akan membahas yang 37% sambil saya bikin oret-oret. Oke, fokus ke suara saya saja. Bila Laskar Ngarit punya formalin 1 liter dengan konsentrasi 37%, maka untuk membuat larutan 3,7%, maka 1 liter formalin, oke, Laskar Ngarit, dicampur dengan 10 liter air. Jadi pelarutnya formalin ini adalah air, sehingga 1 liter formalin dilarutkan dengan 10 liter air akan menjadi formalin dengan kadar
3,7% Laskar Ngarit. Oke, berarti anggaplah ini 4% atau kurang dari 4%. Berarti 1 liter formalin diencerkan dengan 10 liter air, ini sudah bisa digunakan. Ketika kita mengikuti pendapat para pakar yang memperbolehkan penggunaan formalin maksimal 4%. Oke, lalu bila kita mengikuti pakar yang kedua yang menyarankan maksimal 2%, 1 liter formalin dengan kadar 37% ini dilarutkan dalam 20 liter air. Maka ini akan menjadi larutan formalin 1,85%. Artinya kurang dari 2%. Boleh digunakan Laskar Ngarit. Oke. Lalu bila kita mau mengencerkan lagi Laskar Ngarit, berarti larutan yang ini tadi diencerkan lagi 2 kali lipatnya sehingga mendapatkan larutan formalin 0,9 sekian persen. Artinya kurang dari 1%. Ini dari sisi formalin yang 37%. Semoga Laskar Ngarit bisa menghitung dan membandingkan. Oke, lalu Laskar Ngarit, bagaimanakah dengan penggunaan formalin untuk menyemprot teracak? Gunakan pagi sore, sedikit saja, efektif, yang penting mengena di sasaran. Tidak usah terlalu luas, karena formalin cukup beresiko bila ditelan atau dijilat sapi. Itu tentang formalin. Di manakah beli formalin? Formalin biasanya dijual belikan di toko bahan kimia. Tetapi karena penyalahgunaannya untuk pengawet makanan, sekarang formalin sulit didapatkan Laskar Ngarit. Oke. Itu dari sisi formalin. Kita beranjak ke yang kedua, tentang asam sitrat. Asam sitrat ini Laskar Ngarit adalah bahan makanan yang sering dibuat es agar esnya rasanya kecut. Artinya sitrum atau asam sitrat ini boleh ditelan, boleh terjilat, dan boleh dimakan. Karena masa kecil saya dulu paling suka membuat es, disuruh ibu saya menggunakan asam sitrat biar esnya lebih kecut. Oke, saya akan mengajarkan. Asam sitrat bisa digunakan untuk 2, bahkan 3. Yang pertama untuk merawat lidah dan mulut, yang kedua untuk merawat kuku, dan yang ketiga boleh digunakan untuk menyemprot kandang Laskar Ngarit. Caranya bagaimana kita membuat larutan asam sitrat? Jenengan bisa beli asam sitrat berat bersih 30 gram. Berat bersih 50 gram. 50 gram ini harus dilarutkan dengan air matang. Di sini tidak disebutkan air panas, tetapi asam sitrat dilarutkan dengan air matang. 50 gram jenengan larutkan dengan 50 ml Laskar Ngarit. Jadi perbandingannya 1:1. 50 gram 50 ml air matang, jenengan aduk, boleh disaring. Kalau memang larut sudah tidak ada endapan, maka sekali pelarutan kalau bisa digunakan maksimal 2 kali, pagi dan sore, besok dibuang saja. Oke, jadi caranya setelah terjadi larutan asam sitrat dan 50 gram asam sitrat, 50 ml air, jenengan bikin larutan. Jenengan bisa pakai cotton bud, bisa pakai cotton ball, bisa pakai kuas, bisa jenengan oleskan di bagian mulut yang luka atau yang melepuh Laskar Ngarit. Oke, setelah itu jenengan bisa menggunakan sisanya untuk menyemprotkan atau menguas atau mengoleskan atau menyeka Laskar Ngarit teracak yang luka. Meskipun asam sitrat ini tidak sekuat formalin, tetapi asam sitrat bisa mengubah lingkungan yang ada di teracak menjadi lebih asam, dan di situ
virusnya tidak kerasan dan cenderung mati. Laskar ngarit. Oke, asam sitrat bisa digunakan untuk luka di mulut dan lidah, di teraca atau kulit, serta untuk desinfeksi. Laskar ngarit. Oke, asam sitrat sudah. Lalu kita akan membahas tentang asam borat. Asam borat juga hampir sama dengan asam sitrat, bisa kita beli di toko kue atau toko bahan kimia, yang caranya adalah 30 gram asam borat dilarutkan dengan air mendidih 1 liter. Bila ada endapan, disaring dengan kapas atau tisu. Lalu yang bersih ini bisa jenengan gunakan untuk merawat luka di mulut, di lidah. Apakah asam borat bisa digunakan untuk kaki? Bisa. Apakah asam borat bisa digunakan untuk desinfeksi kandang? Bisa juga, Laskar ngarit. Caranya 30 gram asam borat dilarutkan dengan 1 liter air panas, jenengan saring bila ada endapan sampai bersih. Penggunaannya sama, disemprotkan, dioleskan atau disapukan ke bagian lidah. Apakah asam sitrat dan asam borat boleh tertelan? Boleh, Laskar ngarit. Asam sitrat lebih gampang dicari di toko, warung-warung terdekat ada, di toko bahan kue juga banyak, kemasannya juga banyak, Laskar ngarit. Siap? Lalu yang terakhir, apakah alkohol boleh digunakan untuk membersihkan luka di kaki? Alkohol ada yang 70%, ada yang 95%. Alkohol memiliki sifat antiseptik, Laskar ngarit. Apakah boleh digunakan? Boleh digunakan, tetapi penggunaan alkohol ini sangat perih. Dan alkohol ini tidak membunuh virus, tetapi hanya membersihkan luka dari debris-debris dan dari bakteri. Selanjutnya, Laskar ngarit, apakah luka di kaki dan teracak boleh dibersihkan menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida? Boleh. H2O2 3% bisa kita dapatkan di apotik terdekat. Tetapi ini sangat membakar. Disiramkan biasanya langsung berbusa, Laskar ngarit, seperti itu. Lalu untuk membersihkan, kita tetap menyarankan yang paling aman, nyaman, murah adalah cairan infus NaCl atau sodium klorid, dibolongi, disiramkan. Apakah boleh tertelan? Boleh tertelan, Laskar ngarit. Dan jangan lupa, setelah dilakukan pengobatan menggunakan baik itu asam sitrat, asam borat, NaCl, jenengan boleh menggunakan madu untuk mendinginkan luka dan untuk merangsang regenerasi. Jangan lupa pula terapi nutrisi, berikan premik mineral, Laskar ngarit. Berikan juga air gula agar tidak drop dan tidak terjadi ketosis. Siap, Laskar ngarit, itu video yang membahas tentang formalin, asam sitrat, asam borat, H2O2, alkohol, dan NaCl fisiologis. Jangan lupa, di saat wabah, berhenti menyalahkan. Kita bersama bergandengan tangan, saling merangkul, saling menguatkan. Peternak Indonesia harus lepas dari wabah PMK. Kita hajar bersama. Lemah telas Gusti Allah sing bales. Jangan lupa dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Matur nuwun, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar ngarit beras-beras, tetap semangat.